Hey guys, welcome to my podcast. Assalamualaikum, hi people, welcome back to the podcast. Kali ini aku mau melanjutkan podcast aku tentang Jepang. Dan podcast kali ini aku akan bahas dan sharing tentang Shinjuku. Jadi Shinjuku ini adalah salah satu kota di Jepang. Setahu aku ini salah satu kota yang ada di Jepang. Dan ketika aku magang itu aku ada di kota Tokyo. Nah, suatu hari, tepatnya tuh weekend, aku tuh pergi ke Shinjuku. Aku di sana sebenarnya mau nyari restoran halal. Jadi aku sebelumnya cari dulu nih restoran halal di Jepang tuh di mana gitu. Akhirnya aku dapetnya tuh jauh banget, itu di Shinjuku. Itu tuh restoran Turki ya kalau nggak salah. Iya, restoran Turki. Nah, akhirnya aku kesana sebenarnya sambil juga adventure sih. Jalan-jalan, pengen tahu di Jepang, di sebelah kota lain di Jepang itu kayak apa, apakah sama kayak di Tokyo apa beda gitu. Dan pengalaman baru juga untuk jalan-jalan sendiri sih sebenarnya. Jadi aku kesana itu kan aku pernah bilang ya, aku tuh kesana itu sendiri. Jadi dari kampus aku itu memang ada berlima sebenarnya, cuman masing-masing kita itu beda topik penelitian, jadinya beda profesor, jadinya beda jadwal gitu. Nah, pada suatu hari aku pergi ke Shinjuku itu. Jadi mulainya tuh aku naik bis Keio dulu, naik Keio bus dulu ke Choku Station. Nah, pada saat itu sebelumnya aku udah dikasih tahu nih sama profesor aku kalau mau ke Shinjuku itu naiknya kereta yang ini gitu lah. Terus aku dikasih catatannya kan. Nah, cuman waktu itu aku bingung, profesor aku itu bilangnya nanti kamu naik Keio Line ya, Keio Line yang ini gitu. Aku kira Keio Line itu suatu brand nama gitu, Keio Line. Aku tuh bingung ya, naik Keio Line gitu. Terus akhirnya aku tanya ke salah satu petugas kebersihan di Chopo Station. Aku tanya kalau Keio Line sebelah mana gitu. Terus dia bilang, oh di bawah katanya. Dia anterin, bahkan karena baik banget ya orang Jepang ya, dia artinya nganterin aku ke bawah tanah. Jadi aku baru ngeh dari situ bahwa line itu maksudnya kereta ya. Oh iya, itu bahasa Inggrisnya dari kereta gitu, Keio Line gitu. Oh, jadi kereta Keio gitu. Aku baru sadar di situ gitu. Akhirnya ya udah, aku bilang terima kasih ke bapaknya karena udah nganterin aku ke stasiun yang bawah tanah itu. Dan akhirnya aku masuk ke stasiun itu. Dan cara masuknya itu jadi di setiap jadi gerbangnya itu adalah tempat kita nge-tap si Pasmo Card. Jadi kita tap dulu Pasmo Card sebagai tanda bahwa kita tuh mau naik si kereta yang ada di sana gitu kan. Nah, dari sana itu kita bisa lihat nih saldo kita tuh berapa. Jadi pas kita nge-tap ada monitornya, di monitor tuh kita bisa lihat saldo kita tuh berapa gitu. Nah, terus dari sana itu banyak penunjuk arah. Jadi ada yang aku agak lupa sih sebenarnya, yang ditunjukin itu nama keretanya apa tujuannya ya, aku agak lupa sih. Pokoknya aku dikasih catatan dan aku ngikutin si catatan itu ke berdasarkan aku nyocokin catatan aku ke petunjuk arah yang ada di sana. Kayak kalau di stasiun di Indonesia itu kayaknya nggak ada ya yang kayak ada nggak sih? Ada. Cuma aku lupa. Ya kayaknya itu nunjukin arah ya, nunjukin tujuan sih kalau nggak salah. Nah, terus akhirnya aku ikutin petunjuknya dan alhamdulillah aku nyampe. Jadi di sana itu sangat-sangat crowded ya, di stasiun kereta itu. Tepatnya kalau yang aku tuh stasiun yang di bawah tanah gitu, itu tuh lumayan crowded sih, banyak banget orang yang lalu lalang di sana. Dan kayak orang-orang tuh cepet-cepet gitu jalannya gitu. Iya, cepet-cepet banget jalannya. Nah, terus akhirnya alhamdulillah aku dapet sih keretanya. Jadi keretanya ini kalau nggak salah setiap berapa belas menit 5 menit ya kalau nggak salah, setiap 5 menit apa 15 menit ya lupa, setiap sekian
menit itu baru kita bisa naik gitu. Kalau misalnya kita udah lewat kereta tersebut, pas kita datang terus kereta udah lewat, kita harus nunggu dulu dalam rentang waktu tertentu gitu. Nah terus akhirnya aku naik keretanya, dan di dalam keretanya juga ya kayak mungkin kalau di luar negeri itu orang jarang ya yang kayak ngobrol keras-keras gitu sama temennya, itu kayaknya jarang gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin kita kayaknya itu udah biasa gitu ya. Kalau di sana itu mereka tuh sepi banget gitu, kayak bukan semua orang itu ya mungkin ada yang diem, ada yang ngobrol tapi pelan-pelan banget, ada yang tidur gitu. Pokoknya nggak berisik sih, di dalam kereta tuh nggak berisik. Mungkin itu aku nggak tahu ya, apakah itu salah satu bentuk aturan di sana untuk tidak terlalu menimbulkan suara yang keras-keras atau gimana sih, kurang tahu juga. Nah ketika aku masuk di dalam keretanya itu kursi-kursinya itu diprioritaskan untuk lansia atau ibu-ibu yang lagi hamil atau yang bawa anaknya gitu. Biasanya kayak gitu, sama sih kayak di bis biasanya. Nah terus pas aku masuk, aku berdiri karena pada saat itu penuh banget sih keretanya, jadi aku berdiri dan lumayan lama ya agak lama. Ternyata ke Shinjuku itu aku bisa sampai 40 menit gitu, jadi agak pegel juga ya berdiri 40 menit itu tuh. Jadi di dalam keretanya itu ada kayak monitor gitu di pintu masuk keluarnya itu ada monitor yang nunjukin ini sekarang udah ada di stasiun mana gitu. Jadi kayak di bis, kayak di Keio Bus juga sebelumnya aku pernah cerita ya. Jadi ada naratornya sama ada monitornya. Naratornya itu ngomong kalau kita udah ada di stasiun ini gitu. Next stasiun adalah stasiun ini kayak gitu. Nah terus sampai akhirnya aku tuh sampai di stasiun di Shinjuku itu. Aku nggak tahu nama stasiunnya apa, lupa. Dan aku tuh bingungnya ketika ketika turun dari keretanya, aku tuh bingung gerbang keluarnya tuh kemana, karena nggak ngerti sih, karena si petunjuk arahnya nggak ngerti aku. Itu kayaknya bahasa Jepang semua ya kalau nggak salah, ingat itu kayaknya bahasa Jepang semua, jadi aku nggak ngerti nih keluarnya tuh kemana, keluar bahasa Jepangnya aja aku nggak ngerti gitu. Jadinya aku melihat orang-orang, aku nyoba-nyoba, oh ke kiri, oh nggak bisa nih, berarti ke kanan gitu. Jadinya aku coba-coba ini si pas mau card ini bisanya di tap di mana gitu. Akhirnya pas aku tap ke gerbang yang satunya lagi tuh bisa, berarti itu adalah gerbang keluar artinya gitu kan. Nah dari situ juga di monitornya kita bisa lihat nih, tadi itu kita tarifnya berapa dari Chofu ke Shinjuku itu berapa, terus kita bisa juga lihat saldo kita tuh berapa lagi. Nah terus setelah aku keluar dari stasiunnya, alhamdulillah aku bisa keluar. Itu tuh aku tuh kesana bermodalkan GPS dan HP dan power bank doang ya. Jadi aku tuh kayak ya hanya bermodalkan itu aja pas jalan-jalan tuh. Nah terus akhirnya aku pakai GPS aku untuk nyari si restoran Turki yang udah aku tandain sebelumnya gitu ya. Dan ternyata itu lumayan jauh ya dari si stasiun itu ke restoran Turki itu tuh. Ternyata jalannya aku ada mungkin berapa kilo ya, mungkin ada sekilo lebih lah beran itu ada, karena kalau di maps kelihatannya sih deket ya, tapi ternyata lumayan jauh sih, karena nyari jalannya juga agak susah, nyebrangnya juga agak susah, aku harus nyebrang di sebelah mana, itu tuh aku perlu menyesuaikan dulu gitu. Nah dan hal yang unik yang aku lihat di Shinjuku itu ternyata dari tempat aku magang itu kan, tempat magang aku tuh memang di Tokyo tapi bukan di pusatnya banget, jadi agak semacam perbatasan dengan, kalau di Indonesia kayak perbatasan kota dan kabupaten gitu. Nah aku tuh di perbatasan itu tapi masih tetap masuk ke Tokyo gitu. Nah jadinya view yang ada di tempat magang aku itu nggak terlalu crowded seperti pusat kota banget gitu, jadinya kayak lebih ke pedesaan menurut aku, tapi tetap high tech gitu sih lingkungannya. Nah ketika aku masuk ke Shinjuku itu tuh ternyata lumayan agak sedikit
ya signifikan ya perbedaannya, karena pas aku keluar di stasiun itu mall-mall besar tuh banyak banget gitu. Aku ngerasa kayak oh ini kayaknya baru bener-bener yang lebih ke pusat kotanya gitu. Jadi banyak banget mall-mall besar itu tuh, pokoknya kayak Jakarta mungkin ya. Kayak Jakarta sih, banyak gedung-gedung yang tinggi, banyak pusat perbelanjaan gitu, banyak tempat hiburan juga gitu. Jadinya pas aku lihat sana, oh ini kayaknya kotanya banget gitu, kota banget gitu. Nah terus selama aku nyari jalan ke restoran Turki itu, banyak sih pemandangan yang menurut aku, pemandangan kota yang menarik dan unik. Salah satunya itu bener-bener yang sangat tinggi banget, terus ditambah lagi sama si udaranya itu yang bener-bener bersih sih, jadinya enak banget ya, kayak clear sky banget, udaranya tuh segar, terus gedung-gedung tinggi kayak cantik aja gitu, dilihatnya cantik banget gitu. Terus juga aku ada lihat juga kayak semacam musisi jalanan gitu, tapi kalau di Indonesia mungkin lebih kayak ke ini ya, kayak pertunjukan topeng monyet gitu, tapi ini bukan topeng monyet. Kalau di Jepang itu yang aku temuin ya, itu jadi orang main alat musik. Waktu itu kalau nggak salah kayaknya drum ya, aku punya videonya sih, tapi mungkin nanti insya Allah aku share ya kalau sempat. Nah jadi bukan ketika orang biasanya kan kalau di Indonesia itu paling musisinya itu main alat musik terus nyanyi gitu ya, atau kalau topeng monyet ya topeng monyet gitu. Ini tuh orang tuh pakai kostum apa ya, kayaknya waktu itu kostum binatang gitu, tapi dia sambil main alat musik gitu, main alat musik. Waktu itu aku lihatnya pertama kali lihat musisi jalanan di Jepang itu kayak gitu, dan itu agak lumayan unik ya, karena beda sih sama di Indonesia. Kayaknya belum pernah aku lihat yang pakai kostum terus main alat musik gitu. Nah terus sampai akhirnya aku sampai di restoran Turki. Jadi si restoran di Jepang itu aku sebenarnya belum pernah ke restoran yang pernah deh ke Chofu, restoran yang cukup besar itu ya, tapi setahu aku tuh restoran di Jepang itu lebih banyak yang tempat itu nggak terlalu besar gitu, kayak bahkan mungkin kayak seperti di rumah tapi dijadiin restoran gitu, jadinya kayak lebih private aja sih restorannya itu. Nah terus pas aku ke restoran Turki itu ternyata juga sama, tempatnya itu nggak terlalu besar, jadi cuma muat beberapa orang aja ya, kayaknya mungkin ada belasan orang, cukupnya hanya belasan orang aja di tempat itu gitu. Nah terus pas aku sampai di restoran Turki itu, aku tuh pada saat itu pesen salad seafood, tapi aku tuh lupa selupa-lupanya kalau aku tuh alergi sama udang. Jadi di salad itu ada udang dan aku tuh memang suka udang, tapi itu aku lupa kalau aku tuh alergi udang gitu. Tapi biasanya sih kalau aku makannya nggak terlalu banyak sih nggak apa-apa ya, cuman yang aku paling lupa itu adalah aku lupa kalau di Jepang itu biasanya seafoodnya itu mentah gitu kan ya. Jadinya aku baru ingat ketika udah pesan gitu, kayak aduh ya Allah lupa, astagfirullah lupa gitu. Jadinya akhirnya ya udah aku makan aja sih, karena sebelumnya kan aku pernah makan sushi di Chofu ya, itu aku makan ikan belut yang, tapi itu tuh nggak mentah banget, itu tuh setengahnya udah dimarinir gitu, jadinya agak sedikit setengah matang gitu. Kalau ini tuh benar-benar mentah, nggak diapa-apain, nggak dimasak gitu. Jadi pas aku makan masih belum biasa sih, masih kecium banget amisnya. Dan pada saat itu setelah aku makan udang gitu, salad itu, pulang ke rumah aku langsung kayak, biasanya aku kalau gak alergi makan udang aku suka kayak muncul bentol-bentol merah gitu, dan oke, ini udah fix karena tadi aku salah makan gitu. Jadinya aku semenjak aku makan salad udang yang mentah itu, aku selalu aware kalau aku beli makanan ini mentah apa mateng gitu. Nah terus akhirnya aku setelah makan itu, karena aku nggak bisa habisin si udangnya, akhirnya aku bisa makanan lain lah di Turki restoran itu. Nah terus akhirnya setelah selesai aku balik lagi ke stasiun. Nah tapi sebelum ke stasiun aku tuh lihat ada satu mall yang menarik, aku sebenarnya
pengen beli oleh-oleh di sana, tapi nggak nemu yang cocok sih, nggak nemu yang menarik. Apa aku mungkin salah toko ya, apa gimana sih, nggak tahu ya. Cuma pas aku masuk ke toko itu tuh nggak ada yang ini sih, nggak ada yang menarik menurut aku pada saat itu ya. Buat aku nggak ada yang menarik gitu. Dan sebenarnya kalau di Jepang itu space sedikit apapun tuh kayaknya dimanfaatkan dengan baik banget ya. Jadinya biasanya kalau kita di Indonesia ya, mall itu kan identiknya tuh ruangan yang luas, ruangan yang besar gitu kan ya, ruangan yang tinggi gitu. Kalau di Jepang itu yang aku lihat di Chofu Station, yang aku lihat di Shinjuku, itu tuh mallnya tuh tinggi-tinggi tapi nggak lebar gitu. Jadi si eskalatornya tuh, kalau di Indonesia ya, kalau misalnya apalagi di Bandung misalnya, kalau kita di BIP misalnya, ke BIP itu kalau kita naik eskalator tuh kita bisa lihat kanan kiri gitu kan ya, kanan kiri ada toko ini toko itu gitu. Kalau pas aku di Jepang itu nggak bisa kita lihat kanan kiri karena kanan kirinya tembok gitu. Jadinya space itu nggak terlalu besar. Jadi ya pokoknya sekecil apapun space itu dimanfaatkan dengan benar-benar gitu. Itu yang aku sering lihat di Jepang ya, bangunan-bangunan itu lebih banyak tinggi, tapi ya gitu kayak tadi, misalnya eskalatornya tuh benar-benar cuma cukup untuk eskalator, kita nggak bisa lihat kanan kiri gitu. Gitu. Nah terus akhirnya setelah aku keliling mall itu dan gak nemu apa-apa, akhirnya ya udah aku pulang lagi aja. Pas aku pulang, aku nge-tap pas card aku, ternyata saldo aku tuh udah mau nipis dan kayaknya nggak cukup sama tarif aku yang sebelumnya aku pergi gitu, berangkat. Akhirnya aku coba untuk isi ulang ya, aku top up gitu, tapi aku nggak tahu nih cara top upnya gimana gitu ya. Nah waktu itu aku tuh caranya adalah perhatiin orang lain. Jadi aku perhatiin orang lain ngetop apa itu kayak gimana. Terus aku benar-benar merhatiin tuh dia ngapain dulu, dia mencet apa dulu, dia masukin uangnya kapan. Itu tuh aku perhatiin. Pas mereka udah selesai, akhirnya aku coba tuh giliran aku dengan deg-degan ya, karena aku kan sendiri ya. Ya udah aku cobain aja, aku coba terapkan apa yang aku lihat tadi gitu. Aku klik, aku masukin uangnya, terus alhamdulillah bisa gitu. Sekali coba alhamdulillah bisa. Nah akhirnya setelah aku berhasil top up, aku langsung pulang. Dan aku, nah agak aneh itu adalah karena si stasiun tuh luas ya, jadi pas aku keluar dari stasiun si Shinjuku ini, aku tuh pas aku mau pulang, aku tuh lewat gerbang yang beda gitu, karena aku tadi nyari si restoran Turki dulu kan ya. Pas aku masuk tuh aku beda gerbang gitu masuknya. Jadi pas aku masuk, aku tuh nge-tap di tempat aku gimana ya, bingung ya ngejelasinnya. Pokoknya aku tuh nge-tap di dalam stasiun 2 kali gitu, jadinya tuh nggak bisa masuk. Pernah pas aku nge-tap 2 kali aku nggak bisa masuk nih, kenapa? Aku bilang, pasnya udah aku top up banyak nih uangnya gitu. Akhirnya aku tanya ke petugasnya, aku bilang, kenapa ini kok nggak bisa masuk ya? Terus kata dia, oh kamu tuh tadi masuk lewat sana, terus kamu masuk lagi lewat sini, jadinya kayak semacam terpresensi itu kayak double gitu kan, nggak bisa. Jadinya sama petugasnya aku ditolongin untuk masuk gitu pakai kartunya beliau gitu. Nah terus akhirnya pas aku pulang, ya udah aku udah lebih tenang karena aku udah tahu tuh jalannya lewat mana gitu. Akhirnya sampai aku datang di Chofu lagi, itu udah lumayan lega ya, karena pas begini aku jujur deg-degan banget ya, karena sendiri dan nggak tahu jalan kemana, dan cuma bermodalkan sama GPS dan HP aja dan power bank aja gitu. Nah terus akhirnya setelah aku pulang, setelah aku sampai di Chofu, aku langsung naik ke Yobas lagi untuk ke dormitory aku gitu. Nah dari situ sebenarnya aku nggak terlalu banyak beli barang-barang, tapi menurut aku ini pengalaman yang unik banget sih, karena aku di tempat orang lain kayak merantau gitu rasanya, kayak jalan-jalan tapi ya beda aja sih feelnya. Karena sebenarnya aku kalau misalnya di Indonesia pun, kalau aku jalan-jalan sendiri gitu, aku tuh ya biasa, nggak terlalu deg-degan karena kan sama-sama orang Indonesia. Jadi kalau nggak tahu tinggal tanya, kalau nggak tahu tinggal apa gitu, jadinya lebih merasa secure aja. Tapi pas di sana agak sedikit insecure karena takut, karena ya overthink juga. Tapi ini pengalaman yang menurut aku
pas dipikir-pikir kok bisa ya aku waktu itu sendiri ke sana gitu, dan alhamdulillah selamat, terus pulang lagi juga dengan selamat, alhamdulillah gitu, alhamdulillah banget sih. Oke, teman-teman, gitu aja podcast aku tentang ke Shinjuku, pengalaman aku gimana ke Shinjuku, dari Tokyo ke Shinjuku. Mudah-mudahan ada insight menarik dari podcast ini, mudah-mudahan ada informasi yang bisa teman-teman dapatkan dari podcast ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin sampai akhir. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you next podcast. Bye bye. Assalamualaikum.